Halo, ketemu lagi dengan saya Lele Lelesan dan selamat datang di audiobook keluaran dari Audio Tool. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode 7 bulanan dari novel Suami Pengganti, karya Mami Kembar. Selamat mendengarkan. Hari-hari yang dilalui Alia dan Radit sangat bahagia. Mereka merasakan indahnya berkumpul dengan keluarga baru. Ada kakek dan nenek Haikal. Suasana rumah semakin ramai dan menyenangkan. Sore ini, Radit cepat pulang. Mereka semua akan pergi ke rumah Tommy untuk menghadiri acara 7 bulanan anak Rania dan Tommy. Di kamarnya, Alia sudah bersiap-siap. Sementara Haikal yang sudah rapi diberikan kepada Ina untuk digendong. Haikal sudah mulai belajar berjalan, dan minggu depan adalah ulang tahunnya yang pertama. "Sayang, mana bajuku?" tanya Radit kepada Alia. Alia sedikit mendesah. Radit selalu saja mengganggunya. "Bukankah tadi sudah aku letakkan di atas tempat tidur? Mengapa dia menanyakannya lagi?" ucap Alia dalam hati. Alia meletakkan sisir dan meninggalkan meja rias, melihat Radit yang sedang mencari bajunya. Dengan sedikit berkacak pinggang, Alia memarahi Radit. "Ini apa yang?" ucap Alia. Radit tersenyum dan mengambil bajunya. Radit memakainya dan Alia kembali ke meja rias memoles wajahnya. Belakangan ini, Alia lebih suka berdandan dan selalu ingin tampil cantik dari biasanya. Padahal, beberapa kali Radit mengatakan dia lebih suka pada kecantikan alami istrinya. Radit membawa dasinya dan kembali memanggil Alia. "Sayang," panggilnya. Alia menoleh dan sedikit berdecak. Alia bangun dan meraih dasi di tangan Radit, lalu memakaikannya di leher suaminya. "Mengapa seorang CEO besar sepertimu tidak juga bisa memakai dasi sendiri?" omel Alia. Radit hanya tersenyum melihat kemarahan istrinya. "Sayang, mengapa akhir-akhir ini kau lebih cerewet? Hah?" tanya Radit memeluk erat istrinya, bermaksud untuk menggodanya. Alia marah dan cemberut. "Lepas yang, kau bisa merusak dandananku," ucap Alia marah. "Aku tidak suka kau berdandan. Aku lebih suka dirimu yang biasanya. Semua orang akan memperhatikanmu nanti, dan aku tidak suka berbagi pada siapapun walau hanya melihat kecantikan istriku," ucap Radit lagi. Tangannya mengusap lipstik berwarna terang yang dipakai Alia. Alia cemberut. "Hanya aku yang boleh melihatmu, bukan orang lain," ucap Radit lagi. Alia turun ke bawah dengan wajah cemberutnya. Kakek Agus bertanya melalui tatapan matanya. Dan Radit hanya menjentikkan tangannya menjawab pertanyaan kakek Agus. "Dit," panggil Bu Fatimah. "Iya Bunda," jawab Radit. "Apa kau tidak melihat perubahan sikap istrimu? Apa kau tidak merasa ada yang aneh?" tanya Bu Fatimah. Tidak, memang kenapa Bunda?" tanya Radit penasaran. "Tidak apa-apa, mungkin Bunda yang salah tafsir. Ya sudah, ayo, semua sudah siap kan?" tanya Bu Fatimah. Mereka semua berangkat ke kediaman Tommy untuk menghadiri acara 7 bulanan anak Tommy dan Rania. Sesampainya di sana, mereka semua masuk dan langsung menemui Tommy. Sudah banyak tamu undangan yang datang. "Selamat ya Kak Tommy, sebentar lagi akan jadi ayah," ucap Alia menjabat tangan Tommy. "Terima kasih Al. Oh iya, aku lihat kau juga semakin cantik saja," ucapnya pada Alia. Alia tersipu malu. "Kak, aku kesana dulu ya menemui Rania," ucapnya berpamitan, lalu berjalan menuju Rania yang ada di meja lainnya. "Dih, gile lu, mengapa lu biarin Alia berdandan seksi seperti itu?" bisik Tommy pada Radit. "Entahlah, aku tadi juga sudah melarangnya, tapi dia tetap bersikukuh. Aku malu jika sampai harus bertengkar dengannya di depan kakek dan bunda," ucap Radit sedikit frustasi. "Dia berubah belakangan ini, suka berdandan dan selalu memakai pakaian yang seksi. Padahal aku sudah sering melarangnya," ucap Radit lagi.
Apa jangan-jangan Alia sedang hamil? Ucap Tommy asal. Hah? Maksudmu apa? Mana mungkin lah. Bantah Radit. Emang udah kamu pastikan? Apa kau memakai alat? Pembicaraan mereka terpotong dengan kehadiran Juan. Selamat ya Tom, ucap Juan pada Tommy. Thanks bro, by the way, lo datang sendiri. Mana pacar lo? Jangan bilang, sialan lo mentang-mentang sudah punya pasangan seenak yang hina gue. Gue gak datang sendiri, tapi berdua dengan Farel. Nih orangnya. Ucap Juan menunjuk Farel yang asik mengobrol dengan Pak Hutomo. Sontak, Radit dan Tommy tertawa terbahak-bahak. Keduanya langsung diam karena mereka menjadi sorotan banyak orang. Namun, kembali lagi tertawa. Juan sangat kesal pada kedua sahabatnya itu karena selalu saja menghina dirinya yang masih jomblo. Karena kesal, Juan berjalan meninggalkan mereka berdua sambil bersungut-sungut. Juan hendak keluar untuk menenangkan hatinya. Tanpa dia perhatikan, seseorang menabraknya dan menumpahkan minuman ke jasnya. Juan yang sudah terlanjur emosi ingin membentak gadis yang menabraknya. Namun dia terkejut saat melihat gadis yang menabraknya. Hah? Elo? Ucap mereka bersamaan. Lo lagi. Oh, gua tahu. Lo dendam ya sama gue. Jadi lo sengaja numpahin minuman ke baju gue. Iya. Ucap Juan emosi. Kambing. Siapa juga yang sengaja? Najis gue ketemu lo. Dasar om-om tua nyebelin. Ucap Zira dan berlalu meninggalkan Juan. Sial bener gua hari ini. Ucap Juan dalam hati. Dit, kita keterlaluan gak sih? Juan beneran marah deh. Ucap Tommy. Wajahnya menyesal. Awalnya cuma ingin menjahili sahabatnya itu. Biar gue yang cari dan minta maaf. Ucap Radit. Radit akan berjalan keluar mencari Juan. Namun, MC mengatakan acara akan segera dimulai. Radit menghentikan langkahnya dan menghampiri Alia. Acara demi acara terus berlanjut hingga akhirnya selesai. Radit dan Alia berpamitan kepada Tommy dan Rania. Kak Alia, jika bayiku perempuan, gimana kalau kita besanan aja? Ucap Rania asal. Radit dan Tommy saling pandang, kemudian sama-sama menggelengkan kepala. Loh, kenapa? Tanya Rania heran. Biarlah anak-anak menikmati masa mudanya dan menentukan jodohnya sendiri. Biar dia nggak kabur, seperti mamanya, karena takut dijodohkan. Ucap Tommy. Rania merasa tersindir dengan kalimat Tommy dan langsung memeluk lengannya. Kamu nyindir aku ya? Tanyanya. Bukan nyindir ya, ini kan fakta. Aku nggak mau anak-anak kita mengalami seperti apa yang kita alami. Jawab Tommy memeluk mesra pinggang Rania. Ya udah, kami balik dulu ya. Ucap Alia. Mereka pulang ke rumah masing-masing. Pagi-pagi sekali. Radit sudah bangun dan melihat Haikal di kamarnya. Radit bermaksud turun, membuat susu untuk Haikal. Tak sengaja, dia melihat bundanya membuatkan kopi untuk kakeknya. Bunda, siapa Radit? Mana Alia sayang? Biasanya dia yang membuatkan susu dan teh buatmu. Tanya Bu Fatimah. Dia masih tidur Bunda. Belakangan ini Alia lebih sering bangun siang. Jadi, aku yang akan membuatkan susu untuk Haikal. Tidak apa-apa, Bunda. Mungkin dia lelah. Jawab Radit. Bunda juga sedikit memperhatikan Alia. Dia sekarang suka berdandan. Dan aku lihat nafsu makannya juga bertambah. Dia bisa melahap sepiring nasi goreng setelah minum susu. Ucap Bu Fatimah. Bunda memperhatikan Alia. Tanya Radit kurang senang. Menurut Bunda, sebaiknya kau bawa istrimu ke dokter. Ucap Bu Fatimah. Alia tidak sakit, Bu. Dia cuma lelah. Ucap Radit dan melangkah meninggalkan bundanya dengan perasaan kesal. Nah, udah selesai nih untuk episode ini. Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel autornya. Terima kasih dan sampai jumpa.
Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.